Halo, hari ini gue mau bahas nih soal build X-Max 310 cc. Ini di video awal ini gue mau jelasin part apa aja yang bakal kita pakai. Nanti gue bagi dua secara garis besar ya, itu blok sama head. Nah, untuk bloknya ini gue pakai S90. S90 dari Malaysia. Ini owner motornya langsung yang beli ke sana. Ini pakai yang 78 mili. Jadi kalau nanya harga gue kurang tahu ya, karena mungkin harganya di sana sama di sini agak beda. Setahu gue dia ada dua spek, ada yang 78 mili sama yang 82. Nah, ini pakai bahannya dia aluminium, prosesnya CNC. Sekarang mau bahas bedanya ya antara si billet ini sama orinya. Apa sih bedanya? Ini kalau menurut gue ya, ini menurut gue banget loh. Menurut gue tuh yang paling utama dari billet itu sebenarnya desain sih, bukan bahan, bukan apa-apa, desain ya. Jadi kenapa desain? Karena lu modifikasi blok standar ini, misalnya lu gedein atau lu tanam liner tuh sebenarnya bisa, tapi lu nggak maksimal karena dia didesain untuk nggak nerima liner si blok ini, karena orinya Yamaha itu pakai dia aluminium semua. Habis itu nanti dilapis di sininya pakai diasil, itu kayak silikon apa lah gitu. Dia ada aktivatornya itu yang nguasain itu, sementara sekarang Yamaha doang. Jadi dia pakai blok pelapis aja. Jadi ini nggak ada linernya sama sekali ya. Nggak ada liner besinya, kan biasanya pakai besi. Nah, kalau lo mau bikin dari awal itu teknologi yang hari ini aksesibel, yang mudah, itu pakai billet. Jadi sistemnya dia pakai aluminium balok, itu gede banget sampai segini. Itu dikurang-kurangin sistemnya. Pakai mesin CNC. CNC itu sebenarnya mesin milling. Jadi milling itu pisoknya yang muter. Kalau latte bendanya yang muter. Nah, jadi ini dari blok kotak itu aluminium itu dikurang-kurangin sampai bentuknya mendekati bentuk blok. Makanya ini kalau lu lihat nih ada dratnya semua nih dalam sini. Dalam baut ini ada drat, tapi ini nggak ngaruh ke tusuk sate ya, karena ini cuma buat pegangan di jignya aja. Jadi di baut, di mesinnya, di drat semua, di baut, kerjain dulu atasnya, baru habis itu nanti dibalik, kerjain lagi bagian bawahnya. Nah, kenapa gue bilang desain? Karena dengan lo bisa bikin dari balok itu, lo punya keleluasaan desain. Jadi yang pertama, dia bikin blok ini untuk menerima si liner ini kan dia pakai liner nih. Ini bahannya beda sama ini. Jadi ini ada linernya. Liner biasanya bahannya besi, itu ditanam ke dalam si aluminium ini. Nah, dia tuh udah mendesain sedemikian rupa biar ini tuh bisa nerima. Dalam itu ada nat-natannya. Jadi dia duduk di situ, dan di sini udah didesain buat lubang air segala macem. Terus desain yang lanjut tuh biasanya ke arah struktur biasanya ya. Jadi kayak misalnya lu bisa lihat di sini nih, misalnya apa sih bagiannya nih, kalau kayak gini kan sama-sama lubang air nih, sama-sama lubang air, keluaran outlet airnya. Yang ori kan bentuknya kayak gini kan, ini bagian bawah sini mendelep banget nih masuk ke dalam. Nah, di bagian sini tuh dia naikin sedikit, jadi lebih tinggi, jadi biar bisa nampung air lebih banyak. Itu juga dilakuin di samping. Ini kalau lu lihat yang orinya masuk ke dalam. Ini yang air, yang ada air ini doang ya. Jadi nggak ada nih, makanya dia nyempit, dibikin tambahan daging di sini buat tambah kuat aja. Tapi di sini nggak ada. Di sini jauh lebih tebel. Ini gede banget. Nih, ini agak keluar sedikit dari liner. Ini dalamnya air. Jadi di sekelilingnya dia tambahin banyak banget daging buat nampung air. Makanya gue bisa bilang ini desainnya emang didesain buat nampung banyak air. Ini sebenarnya bisa banyak yang modif, lu tambah-tambahin, lu las segala macam, tapi dengan las yang berbeda bahan itu biasanya menambah kemungkinan dia untuk lepas, karena dia dalam tanda kutip ditempel. Beda sama yang udah kayak gini. Sama yang rame juga di dunia otomotif itu estetika ya. Jadi kalau estetika opini lah, nggak semua orang pendapatnya sama, nggak semua orang pendapatnya beda. Jadi menurut gua ada orang-orang yang merasa dengan memakai blok billet ini
lu estetikanya lebih tinggi karena lu kelihatan kelihatan custom, paham kan ya, jadi kelihatan beda lah sama orang-orang yang pakai blok ori atau blok yang aluminium casting kayak gini. Jadi ini menambah kegantengan lah kalau kata orang-orang, karena dilihatnya lebih mengkilap. Dan kadang ketika dipasang di motor itu bagian crankcase lainnya kan casting biasa, nah begitu ada ini yang mengkilap tuh kayaknya wah banget gitu. Padahal menurut gua belum tentu yang billet itu lebih bagus, belum tentu loh ya, tapi belum tentu juga yang billet nggak bagus. Jadi bisa rancu lah kalau masalah estetik, beda-beda lah tiap orang ya. Mungkin ada yang pengen kelihatan sleeper, nggak pengen kelihatan modifan, ya jangan pakai billet. Kalau dia pakai billet pasti kelihatan banget motor lo oprekan. Kalau bedanya langsung secara desain sih sebenarnya kayak mirip-mirip ya, cuma paling ada beberapa bagian yang kayak dia bisa mempersingkat waktu, dia lakuin. Kayak misalnya ini di bawah dudukan yang pegangannya lidah tensioner tuh, kalau ori tuh agak membesar sedikit tuh, di sini nggak, dilurusin aja sama dia. Terus kayak finishing dalamnya itu agak sedikit berbeda, tapi menurut gua overall nggak ada masalah sih, karena dia pasti walaupun billet pun tetap ngandelin tensioner ori dan dudukan selang bawah itu tetap kayak ori. Jadi mau nggak mau dia harus nyesuaiin kayak ori secara dudukan, tapi secara tampilan mungkin beda ya. Kalau finishing sini udah rapi banget sih, kayak beberapa lubang tuh udah di chamfering itu biar agak miring, jadi nggak tajem. Terus finishingnya udah oke banget. Nah sekarang pistonnya, ini yang ori, yang ini sorry ya gue belum sempat bersihin. Ini yang bawaan S90 nya. Kalau piston sih sama-sama forging, jadi ini sama forging, tapi yang S90 tuh udah dimerekin dia sendiri S90. Yang ori bawaan Yamaha nya. Nah yang orinya itu kan 70 mili, yang 78. Secara bahan gue nggak capable ya buat ngomong ini bahan lebih bagus mana, bagus sama, cuma sepenglihatan mata awam gue lah ya, ini sebenarnya cukup bagus sih dibanding yang orinya. Terus bedanya paling yang pertama kalau gue lihat sih beda skirtnya. Ini kalau lu lihat piston skirtnya yang 78 ini lebih gede, lebih lebar bandingin yang ini. Mungkin sebagian orang bilang nanti gesekan lebih besar. Iya, gesekan mungkin lebih besar, tapi dengan lu memperbesar piston skirt ini biasanya berefek ke piston lebih stabil. Jadi lebih banyak pegangan piston ke blok. Jadi ada namanya rocking motion kalau di piston tuh, dia pas dia naik turun itu gerakannya gini-gini. Nah itu semakin besar piston skirtnya, itu pistonnya akan semakin stabil. Kembali ke referensi masing-masing lah ya. Secara desain sih menurut gue mirip-mirip lah, beda cuma paling tulang-tulang dalamnya aja ini. Sama ada tambahan jalur oli yang di pinggir sini nih, ada lubang-lubang buat nambahin keluaran oli dari bawah piston. Kalau di orinya kayaknya nggak ada tuh. Orinya mungkin cuma ada di dalam ring oli doang ya. Sedangkan yang di sini di ring olinya ada, di sini juga ada tambahannya. Secara atasnya ini lebih jenong, ya kan. Yang ori tuh nongol sih, tapi sedikit banget nih, cuma ada garisnya tuh tongolan, tapi dikit banget lah. Ya mungkin sih disesuaikan sama penggunaan bensin di Indonesia lah ya. Mungkin orang-orang masih banyak yang isinya pertalit, atau mungkin touring ke daerah yang pertama hampir nggak ada, jadi mau nggak mau kompresinya nggak bisa tinggi. Nah kalau si S90 ini dapetnya agak gede, agak tinggi. Cuma nanti seperjalanan gua rakit belum tentu sih ini bertahan ya. Mungkin kalau gua ukur kompresinya ketinggian, mungkin ini gua papas, dan coak-coak klep juga nanti gua sesuaiin sama headnya. Tapi overall dapatnya oke lah ini bahannya, dan udah diproses ya, jadi nggak mentah-mentah banget sampai kotak atau bulat jenong. Itu mungkin nambah biaya ya. Kalau ditanya, bang ini PNP nggak ke langsung pasang ke motor gitu, gua nggak berani bilang iya atau enggak ya, karena nggak tahu headnya kayak apa, nggak tahu nanti nokennya kayak apa, kompresinya berapa, malah menjerumuskan orang. Jadi gua nggak berani ngomong ini jenongnya berapa, kompresinya, atau bisa nggak langsung dipasang. Tapi menurut gua ini udah oke lah dia ngasih barang. Terus kalau pen piston itu agak beda juga. Jadi kalau ori bawaannya ini itu dalamnya agak gede, dindingnya tuh agak tebel. Nah kalau bawaan S90 itu dia tipis, lebih kecil. Secara panjang sih kayaknya
pendek S90 ya, sedikit lah, tapi mungkin secara berat beda. Gue sebenarnya kemarin udah ngukur, tapi ntar gue sertai deh fotonya, ngukur satu-satu antara pen piston ini, piston S90 nya sama pistonnya lah. Terus kalau S90 itu dapet ringnya tuh langsung rig, dia pakai rig, dia ukurannya 0,8. Ini termasuk yang ya normal lah, tipis, soalnya ada juga yang ringnya tebel tuh 1 mili ringnya, tapi ini 78 0,8 ini termasuk umum lah. Jadi kalau somehow nanti lo butuh ganti ring tuh harusnya nggak begitu sulit nyarinya. Ini pistonnya normal lah kayak biasa, dia double ring 1, ring 2, ring oli kayak biasa. Nah sekarang coba ngukur ya, biar nggak katanya. Nah ini kalau ori itu outernya sekitar 85,8 lah. Sebenarnya agak susah sih ngukur ori itu karena dia konturnya agak beda ya. Jadi karena ini unprocessing, jadi ini nggak dibubut lagi, ini sesuai castingnya. Jadi kadang ada yang beginilah, ada yang bulatnya nggak rata lah, ada yang apa, tapi sekitar segitulah ya kira-kira. Terus kalau yang S90 ini kalau diukur, bentar. Tuh lebih kecil ternyata. 83. Yang ini tadi 85 sekian. 86 malah. Terus untuk tingginya itu sekitar, boleh ukur dulu, 30,8. Itu tinggi yang S90. Yang orinya itu dulu ini sekitar 32 ya, jadi beda sedikit antara ori sama ini, lebih pendek. Tapi yang gue dengar katanya si S90 ini bisa dipakai buat yang stroke up yang 300, karena stroke up 300 itu kan rukasnya lebih panjang stangnya, panjang stroke-nya, jadi otomatis pistonnya lebih akan turun ke bawah. Nah berhubung yang 2,5 ini pun bloknya sama, pistonnya sama yang bore up sama yang stroke up, jadi kemungkinan sih panjang ini emang bisa buat dipakai untuk stroke up ya ini, karena ini kelihatannya juga udah panjang banget. Terus kalau lubang-lubang lain overall sama. Lubang atasnya itu outer lindernya sekitar 88,9 lah ya, 89 lah. Terus dalamnya 78 pasti ya. Terus outer airnya pinggiran sininya itu sekitar 98,85, 99 berarti ya. Kalau packing head dapat kemarin dari S90 nya. Ini kalau dari gue lihat sih ini kayaknya packing ori, terus dia gedein ya, ada makanya agak mengkilap kan. Ini kayak dia gedein, tapi mungkin gedeinnya pakai mesin lah ya, cakep sih, rapi, nggak dituner gitu biasanya kan. Jadi ini packing ori, digedein lubangnya sampai ke 78. Overall sih menurut gue di sininya masih cukup lah ya dagingnya buat ngesil. Masih ada 4 mili di sini, 4 mili. Sininya sama lah, 4,7, 4,3. Jadi kayaknya ini masih bisa dipakai lah, dipakai di blok S90 ini. Dan tipe yang ori itu dia MLS ya, MLS tuh multi layer nih. Jadi dia sebenarnya 2 packing digabungin, makanya ada ring pegangan ini antara 2 packing itu. Sampai sini set normal sih, free normal. Nah sekarang headnya ya, ini headnya ada yang bilang headnya beda sama, jadi nyata head X-Max tuh kalau udah gue cek di katalog itu ada 2 ya, nyata ada yang ininya 600, ada yang 60A seinget gue, sorry kalau salah ya. Itu bedanya cuma di ini nyata. Jadi dudukan retainer nokennya itu ada plat besi di sini kan. Nah itu ada yang ngebaut. Nah yang 600 ini platnya 1 nih lubangnya. Kalau yang 60A itu platnya lubangnya 2. Bawaan motor ini tuh 2.
jadi gue mesti pesan lagi nih platnya. Tapi overall selebihnya sama sih. Nah kalau ubahan head itu yang gue lakuin sama porting polish. Porting polish tuh jadi intake sama exhaustnya tuh udah gue halusin, gue rapihin. Terus juga kemarin nyoba porting polishnya dites pakai flow bench, jadi diukur flownya berapa. Ini in sama X nya kena semua, X nya juga udah di polish, udah rapi, cakep. Terus sama ini kemarin barengan nurunin Boss Clap. Jadi Boss Clap itu gue pendemin sedikit biar space buat seal clap sama retainer nggak tabrakan kemarin tuh. Oh sama ini nih, ngelas lubang ini ya, karena ini kan punyanya 250 yang lama ya. Yang old tuh sensor O2 nya di sini, kalau yang new sensornya ada di knalpot. Jadi ini kemarin gue tutup aja lah sekalian biar portingannya cakep rapi, nggak ada bekas-bekasnya, rapi lah intinya. Sini juga dirapihin, ini pakai klep standar. Terus banyak yang bilang kenapa klepnya standar, kenapa nggak digedein? Sebenarnya yang paling berasa tuh di biaya ya. Jadi kalau lu mau porting lebih gede atau lu mau gedein klep, lu sebaiknya kalau saran dari gua jangan pakai headnya 2,5, karena head 2,5 itu dagingnya tipis, portingannya beda lah di sini ya. Jadi kalau lu paksa, misalnya klepnya gede nih, misalnya pakai 29 26 lah misalnya gitu, atau 25 lah kalau muat, lu gedein klepnya kan portingannya harus gede kan. Nah kalau lu maksa pakai head 2,5 itu ada kemungkinan dia rawan jebol tuh maksudnya bocor. Gue belum tahu sih bocornya ke oli apa ke air ya, ke coolant, tapi banyak yang kasus bocor, jadi akhirnya nge-push klepnya gede, portingnya kecil. Nah kalau mau aman itu headnya ganti pakai head yang 300, kalau salah sorenya B74 ya, sorry kalau salah nih ya, B74 itu diameter klepnya sama tapi portingannya beda, baru tuh enak lu portingnya lebih bebas, itu mau gedein klep bebas. Cuma harganya mantep bener, belum apa-apa belanja headnya aja udah hampir 3 juta kalau nggak salah ya. Jadi belum sama modif segala macam, mungkin beres-beres tuh 5 sampai 6 juta lah. Jadi biayanya bengkak banget. Nah ini gue nyari seefisiensi mungkin costnya biar nggak begitu mahal. Jadi akhirnya klep standar tapi di porting yang cakep. Ini headnya sih hampir nggak ada beda ya, cuma portingan aja. Oh ya, kemarin flownya itu dites dapat 126 CFM, tuh diukur di lift kira-kira 9 atau 10 mili ya, seingat gue. Sorry gue lupa, ntar datanya gue kasih. Itu 126 CFM. Buat apa flow bench? Jadi flow bench itu buat ngukur flow udara di sini itu berapa CFM yang bisa maksimalnya gitu. Tapi belum tentu itu kejadian di motor ya, karena kan tadi motor ada knalpot, ada TB, ada intake, ada filter. Sedangkan kemarin gua tes tuh tanpa pakai aksesoris ya, jadi bener-bener head aja, itu gua tes 126. Jadi pasti akan ada penurunan ya. Nah, ya namanya lu nambah pipa, namanya di sini juga ada pipa lagi, ada filter, ada knalpot, ada katalis, lili. Pasti ntar flow-nya drop, tapi 126 CFM tuh untuk perbandingan. Oh ya, orinya itu seingat gue ya, sorry kalau nanti salah. Jadi seingat gue orinya itu 103 apa 107 CFM gitu. Sebenarnya orinya juga lumayan lah. Tapi untuk karena ini kita bore up, jadi CFM-nya harus naik dengan porting polish yang rapih. Terus buat nokennya tuh gue pakai custom. Ini yang ori ya. Ini yang ori. Ori itu gue pernah dial seingat gue 8,4 liftnya, 8,45 apa 8,46 gitu liftnya. Durasinya kecil, cuma 210 atau 215. Itu gue bikin noken ini versi pertama ya, buat yang lift gedenya. Ini liftnya gede, menurut gue sih gede ya. Jadi liftnya 11 mili, intake-nya tuh lift 11 mili, durasinya 251 atau 255, nanti gue buka datanya. Kenapa ngejar lift gede tapi durasinya kecil? Itu biasanya gue lakuin karena motor ini RPM-nya nggak tinggi-tinggi banget, jadi nggak yang sampai 10.000 sekian kan RPM-nya, paling 7-8 ribu udah redline lah, 8 ribu lah mungkin redline-nya. Kalau dipaksa pakai durasi yang gede, pakai 260, 265, 270, itu mungkin atasnya jalan, tapi perizinan lainnya harus kompromis buat RPM tinggi. Entah itu piston, stang, krupas itu harus kerja ekstra lah, karena
kulkas dan lain-lain kan di desainnya sama pabrikan tuh ya untuk range segitu lah ya, paling kalau dari pabrikan tuh 15% lah bonus-bonusannya, kekuatannya lah, bisa lu push. Lebih dari itu biasanya buyar biasanya ya. Terus ini nokennya, ini pas masang sih gua sesuaiin ya sebisa mungkin mirip lah gitu ya, tapi ntar kayaknya mungkin tetap harus di dial buat mastiin dia nol banget. Ntar beli iniannya pakai KTC yang adjustable kalau nggak salah, nanti gua kasih fotonya. Terus nah karena liftnya tinggi, gue harus ganti beberapa item di headnya, kayak misalnya pair clamp itu harus ganti karena pair clamp orinya tuh beratnya udah rapat banget. Lu push sampai 11 mili tuh kayaknya nggak akan main ya, mungkin udah ulir ketemu ulir lah, bisa patah segala macam, repot. Jadi akhirnya ini gue ganti pakai merek MTN tuh gue beli sekitar 160-170 ribu lah. Dia speknya sama kayak KLX 36 mili itu kayak KLX. Lu beli KLX yang kalau nggak salah ya itu VL003 kalau nggak salah, itu gue beli yang itu buat KLX. Bisa kok, bisa dipakai. Jadi belinya 4 ya karena X-Max kan 4 lap, kalau KLX 2 lap. Untuk retainer nih gue mau ngasih masukan. Jadi kan retainer orinya itu kan besi, ini kan besi berat kan. Nah gue salah satunya ngurangin berat retainer dengan cara ganti yang titanium. Nah titanium tuh di market sebenarnya agak susah nyarinya karena si X-Max ini kan batang 5 nih, retainernya batang 5. Lo harus cari batang 5 tapi bisa pakai sim-simannya X-Max. Sim-simannya kan lebih lebar nih dibandingin kayak MX atau FU kan simnya kecil, ini simnya kan agak lebih besar. Jadi lo harus ganti nih retainernya yang batang 5 titanium tapi simnya gede. Gue kemarin sempat keder sih nyarinya. Ini yang biasa gue pakai nih. Ini biasa di Vario sih. Ini titanium punyanya KX 250 Kawasaki atau Z900. Itu kecil speknya. Jadi dia buat batang 4,5 dan sim-siman ini sim-simannya MX atau Satria nih FU. Ini kecil. Ini nggak bisa dipakai di X-Max nih. Kecuali batang kleknya lu kecilin ya, bisa mungkin. Akhirnya gue kemarin nyari punyanya Moge tuh dapet ini. Jadi ini punyanya Suzuki. Ini buat batang 5, simnya juga sim X-Max. Ya gue jajarin ya. Ini simnya sim X-Max, tapi dia agak lebih besar sedikit sih. Diameter luar pairnya mungkin agak lebih besar sedikit. Tapi simnya masuk nih. Ini beli punya Hayabusa, jadi Suzuki Hayabusa. Seinget gua nih Gen 2 ya, Gen 2 apa Gen 3, tapi ini punya Hayabusa. Itu sama X-Max batangnya 5. Dimasuk ke pair clamp-nya gitu. Terus pasang di situ. Kenapa ganti titanium? Itu enteng banget. Gue nyoba nimbang tuh hampir setengahnya berat ini nih. Jadi ini setengahnya berat ini. Ini berat banget berat ini. Biar nanti di RPM tinggi si pair clamp, noken itu nggak kerja ekstra lah, jadi lebih enteng buat nyampe ke RPM tinggi. Gue sih bukan salah satu yang doyan banget pakai RPM ya, karena kira ada orang yang udah buka aja RPM-nya 12.000, 11.000. Aduh, gue bukan yang nggak berani, tapi spare part dalaman mesin yang lainnya tuh nggak capable gitu buat muter setinggi itu RPM-nya. Ya mungkin kalau balap sekali running, 2 kali running mungkin oke lah. Tapi kalau ketemu harian dengan kualitas oli yang dipertanyakan, lo nggak bisa konsisten jaga oli gitu ya, membuyar sih RPM segitu mah. Kalau noken ini ori itu base circle-nya 34 ya, 34 mili. Terus yang noken bikinan gua itu base circle-nya lebih kecil sedikit, 33,5. Jadi biasanya nanti sim-simannya minta lebih tebel, saya lebih tebel dibandingin orinya. Gue kemarin udah tes, jadi kayaknya nambah sim-simannya harus lebih tebel. Sim-simannya mungkin nanti gue nyari di Yamaha, cari yang agak lebih tebel. Ukurannya ntar pas perakitan gue videoin lagi deh, ini kan belum video perakitan. Sama ini kemarin gue juga lupa kasih tahu. Jadi si tatakan bawah ini gue ganti juga.
karena yang orinya itu agak lebih tebel. Itu ganti pakai punya, seingat gue pakai punya Beat deh, Beat karbu ya. Pakai Beat karbu tuh beli 4 buat nanti dipasang di sini. Muat pakai Beat karbu. Oh ya, ini ada yang tambahan, gue juga hampir lupa. Jadi retainernya beda. Fokus nggak sih? Nah, ini retainernya beda. Ini yang punya X-Max nih, yang atas nih. Ini X-Max ori. Ini yang retainernya buat pakai di Hayabusa, lebih tebel. Ori X-Max lebih tipis nih. Ya kan? Lebih tipis dan lebih tebel. Jadi ntar lu harus ganti retainernya pakai yang lebih tebel sini. Gue lupa punya apa, tapi kayaknya nih sama Honda kecil Vario gitu kayaknya sama deh. Kayaknya ya, nanti gue cek lagi deh. Mau pastiin ya, tapi ini pakai orinya X-Max ini tipis banget. Yang ini agak lebih tebel. Ntar waktu rakitan deh, kalau emang ada info baru gue kabarin. Nah, buat TB ini sementara gue pakai ini. Jadi ini orinya 250 di remer ke ukuran 40. Ini gede banget udah, kayak 40 mili. Terus intake-nya itu pakai punyanya yang 300 cc. Dia dagingnya lebih gede, lebih lebar juga nih. Ininya dagingnya lebih banyak lah buat di porting. Tapi kemarin waktu flow bench headnya itu gue bawain tuh TB-nya ke sana sama intake, dipasang di sana dengan kondisi nggak pakai apa manifold ke filter, nggak pakai filter juga, nggak pakai apa-apa, jadi bener-bener begini ditempel ke head. Terus di flow bench itu TB-nya nahan, jadi flow-nya drop dari 126 turun ke 115. Jadi itu flow, jadi TB 40 ini nahan. Gue harus pakai yang lebih gede. Kemarin ada diskusi sama tuner-tuner lain, mungkin ideal di angka 43 atau 44. Gede banget, bener gede banget. Mungkin gue nanti mau coba sih ini dulu buat sementara, nyala dulu, aman, gak ada keluhan, gak ada air netes, gak ada oli yang bocor, mesinnya anteng, sembari nyoba-nyoba base map. Nanti baru ke depannya gue coba lebih gede, mungkin 43 ya mungkin. Soalnya 44 tuh kayaknya gak ada ya, kayaknya dari 40, 42, 43, 45 kayaknya langsung ada ya. Gak tau deh, mungkin ada 44, kalau ada lu komen coba. Ini udah remer 40 mili. Justru yang remer ini cocok malah buat motor standar tuh malah 40 cocok. Dengan pengaturan bensin ya, mungkin Echulu standalone tapi atau pakai piggyback. Tapi 40 itu masuk banget ke standar sebenarnya, nggak masalah. Malah standar tuh kekecilan banget. Ntar mungkin kalau ininya nggak kuat, gue ganti gedein. Mungkin yang ini gue jual. Oke. Terus knalpot ini gue pakai WRX yang GP3 limited. Ini ada limited series. Kelihatan nggak ya? Ini limited series. Itu GP3 inletnya 58. Ini kalau gedenya nih panjang sih. Kebayang nggak? Ya ntar lah kalau pas perakitan atau jadi gue fotoin. Ini leherannya pakai yang gede, speknya stainless semua, gede, inletnya 58. Ini leherannya agak gede sih. Ini gue kasih spek yang bore up kayaknya, spek bore up. Nanti biar pas di dyno flow-nya bagus. Nanti mungkin gue dyno ke farm tuning. Nanti pas di tes di sana mungkin gue coba bawa slincer yang lain karena takutnya yang ini nahan. Ini gue udah siapin yang GP3 juga, inletnya 58. Tapi ini yang non limited, jadi ini yang biasa. Dia free flow. Ini plong tuh. Jadi bolong lah ke ujungnya. Biasa ini model yang berisik lah kata orang. Nanti gue tes di dyno kayak apa. Kenapa tetap ngejar silent? Karena si ownernya ini motornya pakai harian dalam kota dan beberapa kali touring ke daerah. Jadi kalau knalpotnya terlalu bersisik, takut dilempar sendal sama warga. Dia harus lebih adem lah. Oke, sekian dulu buat penjelasan spare part yang bakal gue pakai. Ini udah gue jelasin semua dari blok sampai ke head, ke knalpot, sampai ke TB juga. Nanti video selanjutnya itu gue rakit pelan-pelan sama gue kasih tahu tips and triknya. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan kalau mau kecot ayo di komen. Oke, gue tunggu.